Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi hasil kerja kami terkait analisis SWOT di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perencanaan strategis SITI. Yang pertama, eh, kami perkenalkan diri dulu. Di sini ada anggota kelompok 7, ada Gaula Melika, ada Maulidia Cahya Diningrum, ada Lisa Maulida Fitri, Salsabila Makrifah, kemudian ada Rizka Ristrianti Salsabila Putri, Hadriani Aulia, dan Ulfa Fakir Arifin. Untuk presentasi kali ini, ada beberapa poin pembahasan yang akan kami bahas nanti. Yang pertama, kita akan membahas tujuan dari penelitian. Yang kedua, profil instansi. Yang ketiga, sistem informasi yang digunakan instansi. Kemudian yang keempat, ada analisis SWOT. Yang kelima, fishbone diagram. Yang keenam, matrix tools. Yang ketujuh, perhitungan IPAS, EVAS. Yang kedelapan, scoring SWOT. Yang kesembilan, ada hasil analisis dan rekomendasi. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Selanjutnya itu adalah dapat menyusun perancangan strategis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Dan yang terakhir dapat menyusun strategi yang dapat diberikan dari hasil scoring SWOT kepada perusahaan agar dapat mencapai visinya. Nah, jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda ini adalah taman baca yang dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Madya, Kepala Daerah tingkat 2 Samarinda. Nah, jadi ada beberapa sistem informasi yang dijalankan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda itu. Yang pertama ada Integrated Library System V3 atau INISLIDE. Lalu yang kedua ada Online Public Access Catalog atau OPAC. Lalu ada sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi dan e-arsip. Berikut adalah contoh dari sistem informasi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Nah, apa itu SWOT? SWOT merupakan metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Next. Ya, untuk analisis SWOT-nya kita ada menganalisis dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Untuk objek yang kami analisis sendiri yaitu ada website InliSlide, OPAC, Srikandi, dan e-arsip. Untuk dari segi kekuatan atau strength-nya, mungkin saya nggak akan bacakan semua untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada dari InliSlide sendiri, dia memiliki banyak modul atau fitur, yang mana pengisian buku tamu, pengelolaan data sirkulasi peminjaman dan pengembalian, serta pembuatan kartu anggota dilakukan secara otomatis. Kemudian memiliki online akses katalog atau OPAC sebagai sarana bagi pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkan. Scroll mungkin. Scroll lagi boleh. Nah, untuk dari segi website Srikandi sendiri, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online, secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional website Srikandi, yang dapat memfasilitasi kolaborasi antara pengguna dengan memungkinkan berbagi informasi secara online. Dan untuk e-arsipnya sendiri itu dapat digunakan untuk menyimpan IMB atau izin mendirikan bangunan, kemudian sebagai alat bantu mencari arsip IMB, dan website e-arsip memiliki informasi yang disimpan, dapat diindeks, dan diberikan metadata yang memudahkan pencarian.
Kemudian dari segi weakness-nya, dari InliSlide sendiri masih kurangnya akurasi data, banyak stok buku yang belum diperbarui, tidak adanya verifikasi metadata dari sistem untuk mengecek bahwa metadata yang dimasukkan sesuai atau tidak. Kemudian untuk dari segi website e-arsip, kadang masih memiliki loading time yang lama pada saat melakukan upload penginputan. Dan yang terakhir untuk dari website Srikandi, websitenya masih sulit dipahami oleh karyawan. Desain website pada Srikandi yang kurang menarik, serta perubahan dalam teknologi standar atau format file dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kompatibilitas pada website e-arsip. Oke, untuk selanjutnya faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang ada pada website InliSlide, OPAK, Srikandi, dan juga e-arsip. Untuk peluang yang pertama yaitu ada integrasi dengan sistem lain seperti sistem manajemen perpustakaan atau sistem basis data referensi lainnya untuk memperluas fungsionalitas dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada peningkatan dalam penggunaan dalam website Srikandi. Dan selanjutnya untuk peluang sendiri ada website Srikandi dan e-arsip memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan arsip dan informasi. Untuk ancamannya, yang pertama ada jumlah layanan yang tidak bertambah. Untuk website InliSlide ada dan juga ada persaingan dengan sistem solusi lain yang lebih solutif. Untuk perubahan kebijakan ada standar dapat mempengaruhi fungsionalitas dan kompatibilitas website pengolah bahan pustaka. Selanjutnya untuk website Srikandi dan e-arsip, kehilangan data pada website Srikandi dan e-arsip dapat terjadi akibat kegagalan perangkat keras, kerusakan fisik, bencana alam, kesalahan manusia, atau serangan cyber. Dan juga untuk website Srikandi dan e-arsip, perangkat lunak yang digunakan pada website tersebut dapat menjadi celah bagi penyerang untuk mengeksploitasi sistem. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fishbone diagram. Fishbone diagram adalah metode diagram yang digunakan untuk membantu mencari permasalahan sebab akibat yang terjadi. Next. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda memiliki problem kurangnya akurasi data dengan sistem yang telah digunakan. Penyebabnya ada kategori people, proses, sistem, dan data. Next. Selanjutnya adalah metric tools-nya. Untuk metric tools ini adalah cara untuk mendapatkan alternatif strategi dengan menggabungkan beberapa faktor, yaitu SO, WO, ST, dan juga WT. Berikut adalah metric tools yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Salah satunya itu pada strategi SO, yaitu mempromosikan website melalui media sosial agar dikenal lebih banyak orang. Untuk salah satu strategi weakness dan opportunity-nya, bisa dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara teratur untuk integrasi sistem untuk memastikan bahwa pemustaka dan pengolahan bahan pustaka memberikan hasil yang baik. Untuk strategi strength dan threat-nya, bisa dengan melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Salah satu untuk strategi weakness dan threat-nya, salah satunya bisa dengan melakukan backup data pada semua website dan aplikasi pada perpustakaan dan kearsipan guna mengantisipasi kehilangan data. Baik, kita masuk ke perhitungan IFAS dan EFAS. Untuk perhitungan IFAS dan EFAS sendiri merupakan salah satu perhitungan dalam menentukan strategi apa yang cocok untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Kita masuk ke IFAS. IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. Kita menentukannya dengan faktor strength dan juga weakness, di mana kita menentukan dulu priority dari setiap poin, lalu selanjutnya kita men-scoring dari priority tersebut, kemudian kita menentukan weight atau bobot pada setiap poin dengan cara membagi antara priority score dengan total
priority score. Kemudian setelah itu kita merating seberapa pentingkah poin-poin dari strength ataupun weakness. Kemudian setelah itu kita melakukan weighted score, yaitu dengan cara weight dikali rating. Setelah kita mendapatkan keseluruhan hasilnya dari strength dan juga weakness, kita kurang lalu mendapatkan nilai sumbu X. Untuk EVAS sendiri atau external factor analysis summary itu juga sama seperti IVAS caranya, cuman bedanya di sini kita akan mendapatkan nilai sumbu Y dengan opportunity dan juga threat. Next, kita masuk ke hasil skornya. Jadi untuk hasil skornya sendiri didapatkan titik temu pada sumbu X yaitu 0,828 dan sumbu Y yaitu 0,27485. Sehingga titik temu strategi ini berada di kuadran SO, di mana strategi yang paling sesuai atau akurat berdasarkan analisa kami adalah strategi strength dan juga opportunity. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil rekomendasi yang dapat kami berikan untuk perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Yaitu ada 5 poin. Yang pertama, dapat mempromosikan website melalui media sosial. Dengan menggunakan sosial media, dengan membagikan konten yang menarik seperti ulasan buku, rekomendasi bacaan, atau kegiatan yang sedang berlangsung di perpustakaan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan perpustakaan dan mendorong lebih banyak orang untuk mengunjungi website mereka. Lalu yang kedua, memanfaatkan sistem yang terintegrasi. Contohnya yaitu memanfaatkan sistem InListLite. Sistem InListLite dapat digunakan untuk memantau persediaan buku, mengidentifikasi buku yang kurang diminati, dan mengatur proses pengadaan buku baru secara efisien. Dengan sistem ini dapat memastikan bahwa koleksi perpustakaan selalu terbarui dan sesuai dengan minat pengunjung. Lalu yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan organisasi terkait. Dinas Perpustakaan dapat menjalin kerjasama dengan organisasi atau perusahaan terkait yang dapat membantu memperluas jangkauan penggunaan Srikandi atau sistem kearsipan yang mereka miliki. Melalui kolaborasi ini, mereka dapat memperkenalkan solusi kearsipan yang fleksibel dan aman kepada audiens yang relevan, seperti perusahaan atau institusi yang di Kota Samarinda. Yang keempat, mengadakan program pelatihan tentang website. Dinas Perpustakaan dapat mengadakan program pelatihan kepada pengunjung perpustakaan tentang cara menggunakan website mereka. Contohnya seperti cara mencari dan memesan buku, mengakses sumber daya digital, atau menggunakan fitur-fitur lainnya yang tersedia. Dengan memberikan pelatihan ini, mereka dapat meningkatkan keterampilan digital pengunjung dan mendorong penggunaan website perpustakaan. Lalu yang kelima, menambahkan judul buku baru yang sedang tren. Dinas Perpustakaan dapat mengikuti tren dan menambah banyak judul buku baru yang sedang populer ke dalam koleksi mereka. Mereka dapat melakukan riset tentang buku-buku yang sedang diminati oleh masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dan memastikan ketersediaannya di perpustakaan. Hal ini akan membuat perpustakaan menjadi tempat yang menarik bagi pengunjung yang ingin mengakses buku-buku terkini. Next. Kesimpulannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda dapat melakukan sebuah perencanaan dengan menerapkan analisis SWOT dan fishbone diagram sebagai salah satu alat perencanaan strategi dalam proses mereka. Selain itu, berdasarkan hasil scoring matriks stroke strategi yang cocok yang diterapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda adalah strategi strength dan strategi opportunity, yang dimana pada strategi ini dapat meningkatkan kualitas layanan, mencapai tujuan strategis, dan memenuhi kebutuhan para pengunjung dan karyawan. Next. Lalu saran yang bisa kami berikan adalah, yang pertama, untuk kegiatan analisis selanjutnya dapat menggunakan metode lainnya seperti PESLE, 5 Force Model, atau Business Model Canvas untuk mengetahui strategi yang paling akurat dan sesuai kebutuhan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda dalam meningkatkan layanan untuk mencapai visi mereka. Lalu yang kedua, memanfaatkan pengembangan sosial media sebagai media promosi sesuai dengan visi misi yang ditetapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Dan yang ketiga, mengelola sistem kerja yang lebih baik pada website yang digunakan.
Baik, itu dia yang dapat kami presentasikan dari hasil analisis kami terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Semoga beberapa materi yang telah kita bawakan dan hasil dari analisis yang telah kami lakukan menggunakan fishbone, diagram fishbone dan SWOT dapat berguna dan dapat diterapkan oleh instansi terkait, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.